Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 11 ini, yaitu objek kekal dan keamanan thread. Di sini kita akan mempelajari immutable object atau objek kekal, yaitu objek yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Secara sederhana, immutable berarti tidak dapat dimodifikasi. Nilai atribut yang dimiliki akan tetap dan tidak dapat diubah selama objek tersebut digunakan. Konsep ini sangat penting dalam mengembangkan aplikasi modern karena membantu menjaga konsistensi data dan mengurangi kesalahan program. Topik pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah string immutability. Di Java, tipe data string merupakan contoh umum dari immutable object. Setiap perubahan pada string sebenarnya akan menghasilkan objek baru, bukan mengubah objek yang sudah ada. Selanjutnya kita akan mempelajari immutable class design, yaitu aturan atau teknik dalam merancang kelas yang tidak dapat diubah setelah objeknya dibuat. Dengan desain ini, data menjadi lebih aman dan stabil. Kemudian kita akan membahas defensive copying, yaitu teknik membuat salinan data untuk mencegah perubahan yang tidak diinginkan pada array atau objek yang digunakan oleh kelas. Terakhir, kita akan melihat thread safety benefits, yaitu manfaat immutable object dalam lingkungan multi-threading multi-threading, karena datanya itu tidak dapat berubah. Objek mutable lebih aman digunakan oleh banyak thread secara bersamaan tanpa memerlukan sinkronasi atau menghubungkan yang kompleks gitu. Dengan kita mempelajari praktikum pada pertemuan 11 ini, kita akan memahami bagaimana konsep immutable object dapat meningkatkan keamanan, kendalaan, dan efisiensi aplikasi Java, terutama pada sistem yang menangani banyak proses secara bersamaan. Baik saja, kita selanjutnya menuju programnya. Baik, di sini saya membuat immutable class yang berfungsi kelas ini untuk menyimpan pesan rahasia dalam bentuk array integer. Lalu pada kelas ini termasuk dalam konsep immutable object. Setelah objek itu dibuat, isinya tidak pernah berubah. Jika ingin mengubah, harus membuat objek baru. Yaitu dengan ini sangat aman untuk data sensitif seperti pesan intelijen. Baik, di sini saya membuat array-nya. Di sini ada array-nya. Lalu pada kelas ini berfungsi untuk mencegah kelas ini di-extend atau diwarisi. Jika kelas ini di-extend, child class bisa menambahkan metode yang merusak sifat immutable dengan final keamanan terjaga. Lalu kita masuk ke ini, semua atribut di sini harus privat dan final. Fungsinya itu adalah untuk menyembunyikan data dari luar. Lalu di sini ada konstruktor atau pesan rahasia. Pesan rahasianya yang berfungsi untuk membuat objek immutable dengan data dari parameter. Lalu di sini ada pesan rahasianya, pesan rahasia. Lalu
ini ada defensing copying in atau konstruktor ya, membuat salinan array input ke atribut internal. Lalu kita masuk ke ini public string get ID pesan. Ini fungsinya untuk mengembalikan ID pesan string sudah di immutable agar menjadi aman. Lalu kita masuk ke public in ini, yaitu berfungsi untuk mengembalikan salinan array, bukan salinannya saja, bukan arraynya aja. Selanjutnya kita masuk ke ini di return mengembalikan salinan tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke metode untuk metode cetak isi. Ini adalah yang berfungsi untuk mencetak isi array hanya untuk testing aja. Ini berfungsi untuk menampilkan isi array internal tanpa melanggar immutable. Dan juga metode ini tidak dapat mengembalikan array, hanya untuk mencetak saja. Lalu kita masuk ke main programnya. Baik, di sini saya telah membuat mainnya. Ini berfungsi untuk membuktikan gitu bahwa kelas ini bahwa kelas pesan rahasia ini benar-benar immutable. Sebenarnya ada dua jenis serangan yang akan dicoba, yaitu serangan tipe 1, dan serangan tipe 2. Yang tipe 1-nya itu adalah untuk mengubah array sumber atau array yang digunakan saat instansiasi. Yang kedua adalah serangan tipe 2, yaitu yang berfungsi untuk mengambil array dari getter lalu diubah di luar. Jika semua serangan ini gagal mengubah data internal, maka desain immutable berhasil. Ini untuk mana dia itu ya. Lalu kita masuk ke instansiasi objeknya. Di sini instansiasi objek. Di sini ada juga serangan tipe 1, yaitu untuk ubah array sumber. Begitu aja. Lalu ada di sini ada ini itu untuk mengubah salinan, bukan array internal. Ini mengubah salinan bukan array internal. Di sini juga harus tetap seperti kode rahasia pada array, dan ini adalah untuk keterangannya aja gitu. Serangan tipe 1 itu gagal. Kita jalankan dulu dah. Kita compile. Nah, ini arraynya serangannya gitu. Pada serangan tipe 1 ini dia gagal karena di konstruktor itu kita melakukan erase copy of gitu. Ini kita melakukan erase copy of. Pada serangan kedua juga gagal karena di getter kita mengambilkan salinan array internal. Di sini adalah hasil inputannya semuanya. Ini objek rahasianya. Ini juga array. Hasil getternya sama seperti serangan tipe 1, tapi di tipe 2 ini hasil getternya yang hasilnya jadinya tipe 1 itu gagal mengubah objek, dan juga tipe yang kedua itu
setelah kita ubah getter gagal mengubah objek. Jadi objek immutable-nya itu aman. Mungkin sekian dari penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.